Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips mengenai pemeriksaan yang diperlukan untuk memantau penyakit HIV. Jadi, kita simak sama-sama. Bagaimana sih dokter itu memantau seseorang atau pasien dengan penyakit HIV? Dokter memantau orang dengan penyakit HIV, caranya dengan melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan beberapa tes tertentu. Di antara tes yang digunakan oleh dokter, terdapat dua yang sangat penting untuk melacak apakah pengobatan HIV ini berhasil. Dua tes ini adalah tes viral load dan jumlah CD4. Apa sih itu tes viral load? Viral load adalah jumlah virus dalam darah Anda. Jika Anda memiliki atau terinfeksi HIV, penting untuk memeriksakan viral load Anda secara teratur, di mana tes ini akan membantu dokter memeriksa infeksi Anda dan menunjukkan apakah pengobatan Anda sudah berhasil. Tujuan pengobatan adalah untuk membuat level viral load Anda di bawah tingkat yang dapat dideteksi oleh tes. Itu berarti ada begitu sedikit virus dalam darah Anda sehingga tes bahkan tidak dapat mendeteksinya. Apa itu pemeriksaan jumlah CD4? Virus HIV menyerang dan menghancurkan sel-sel dalam tubuh Anda yang melawan infeksi. Virus ini terutama suka membunuh sel yang disebut sel CD4T. Ini sering disebut sel CD4 atau sel T. Jumlah sel CD4 yang Anda miliki sangat berkaitan dengan seberapa baik tubuh Anda melawan infeksi. Secara umum, orang yang memiliki jumlah CD4 di bawah 200 itu sulit melawan infeksi. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang disebut infeksi oportunistik, di mana infeksi ini disebabkan oleh kuman yang biasanya bisa dilawan oleh tubuh orang yang sehat. Namun pada orang dengan HIV, kuman ini dapat menyebabkan penyakit yang berat. Jika jumlah CD4 Anda terlalu rendah, dokter Anda mungkin akan memberikan Anda obat-obatan agar Anda tidak terkena infeksi oportunistik ini. Misalnya, jika jumlah CD4 Anda turun di bawah 200, dokter Anda mungkin akan memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi paru-paru yang disebut pneumonia PCP. Ketika jumlah CD4 Anda kembali melebihi 200, Anda biasanya dapat menghentikan antibiotik setelah beberapa bulan. Seberapa sering saya harus menjalani tes viral load dan CD4? Nah, seberapa seringnya Anda harus dilakukan tes nih, itu sangat tergantung pada jumlah CD4 Anda dan bagaimana pengobatan Anda berjalan. Beberapa orang mungkin perlu dilakukan pemeriksaan setiap 2 hingga 8 minggu. Ini mungkin termasuk ya orang-orang yang pertama nih, yang baru saja terdiagnosis HIV. Mungkin baru-baru ini memulai pengobatan HIV. Dan baru-baru ini mengubah pengobatan HIV mereka. Sangat penting nih Smart Parents bagi Anda untuk mengikuti semua instruksi dokter Anda tentang bagaimana menjalani tes ini. Hasil tes viral load Anda akan memberitahu dokter Anda apakah pengobatan HIV Anda sudah membantu. Dan hasil tes CD4 Anda akan memberitahu dokter seberapa baik sistem kekebalan tubuh Anda bekerja. Adakah hal lain selain HIV yang dapat mempengaruhi viral load saya dan hasil tes CD4? Viral load Anda sebagian besar dipengaruhi oleh pengobatan HIV Anda, Smart Parents. Jika pengobatan Anda bekerja dengan benar, viral load Anda harus turun di bawah tingkat yang bahkan tidak dapat terdeteksi. Jumlah CD4 itu bisa turun karena banyak hal, Smart Parents. Antara lain, yang pertama, infeksi selain HIV, penyalahgunaan alkohol, kehamilan, dan yang terakhir adalah penyakit hati. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.